anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar kalian semuanya? Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021, Lause Sura boleh menyapa kalian semua kembali. Lause mau tanya nih, pagi ini waktu kalian bangun tidur, bagaimana perasaan kalian? Coba inget-inget lagi. Apakah kalian bangun tidur dengan hati yang bersyukur? Nih, di rumah Lause ya, kalau Lause bangun pagi itu Lause bisa mendengar suara burung-burung yang berkicau. Wah, waktu dengar suara-suara itu, hati Lause selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu mengingatkan Lause ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan dan memelihara semua burung-burung itu. Dan Tuhan juga yang memelihara hidup Lause dan hidup kita semuanya. Ayo, nah sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Lause mau ajak kita semua untuk siap-siap. Semuanya udah siap? Udah duduk dengan manis, dengan rapi, dengan benar? Alkitabnya udah ada? Jangan lupa ya, Alkitabnya taruh di sampingnya. Dan juga uang dan kotak persembahannya juga sudah disiapkan. Oke, mari sebelum kita mulai, Lause ajak kita sama-sama kita naikkan sebuah pujian. Kita mau mengucap syukur kepada Allah Bapa. Kita naikkan pujian Bapa, Aku Datang Padamu. Bapa, Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami, keluarga kami, sehingga kami bisa ada seperti adanya kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau pada hari Minggu pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam ibadah online ini kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri. Kita sama-sama, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Rumah kanak-kanak semua.
saja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita tetap bangkit berdiri. Yuk, Lause mau ajak kita menaikkan sebuah pujian tentang kasih Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berubah. Hari ini mungkin teman kita best friend katanya sama kita, tapi besok belum tentu. Tapi jangan lupa kalau kasih Tuhan tidak pernah berubah selamanya. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Anak-anak silakan duduk kembali. Tema kita bulan Juni masih tentang kasih atau love. Selama bulan Mei kemarin kita sudah belajar untuk mengasihi saudara kita, guru kita, dan juga orang-orang yang tidak kita sukai. Dan di Zoom Fellowship kita minggu lalu, kita juga sudah bersama-sama mengambil komitmen kita mau mempraktekkan kasih. Anak-anak, kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita. Sekarang giliran kita untuk mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Lause mau ajak kita sama-sama kita menyanyikan sebuah pujian, Who To I.
Anak-anak, hari ini tema ibadah kita adalah memperhatikan pelayan di rumah. Nah, siapa aja sih pelayan-pelayan di rumah? Ada yang tahu nggak? Nah, ada orang-orang yang melayani kita di rumah itu ada siapa aja? Mungkin di rumah kalian ada mbak atau kakak panggilnya, atau ada suster, atau ada bapak supir mungkin. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa memperhatikan pelayan yang ada di rumah kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Erni. Ayo Lause mau ajak kita semua, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, hanya ada satu Tuhan. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Erni. Senang sekali Lause Erni bisa bertemu dengan anak-anak semua saat ini. Yuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Alkitabnya mana? Nah, Alkitab Lause ini. Alkitab anak-anak mana? Ayo, jangan lupa ya, harus tetap ada bersama kalian. Yuk anak-anak, saatnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, ikut Lause. Ya, tundukkan kepala, lipat tangannya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama, boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berkumpul, beribadah, memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, boleh duduk diam, boleh mengerti firman yang disampaikan oleh Lause Erni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah memperhatikan pelayan di rumah. Anak-anak, memperhatikan pelayan di rumah. Apa yang mau kita pelajari hari ini? PowerPoint kita adalah aku menghormati pelayan yang ada di rumah. Nah, anak-anak, Lause mau tanya, pelayan itu siapa ya? Ya, ada yang tahu? Ya, benar.
Mbak yang bantu pekerjaan mama di rumah, membantu cuci, gosok baju, ngepel, nyapu lantai. Tidak hanya itu anak-anak, ada juga Pak supir, yang antar papa mama ke kantor atau antar dedek-dedek semua ke sekolah. Ada juga, jangan lupa ada juga tukang kebun, semua itu termasuk pelayan di rumah. Tapi anak-anak, apakah kalian mengasihi dan memperhatikan mereka? Anak-anak kalian tahu, Tuhan juga sayang mereka, tidak membedakan kasih. Tuhan mau kita semua bisa memperhatikan, menghormati, bersikap sopan kepada mereka. Nah, sekarang Lause mau kita semua belajar ayat hafalan ini ya. Nah, kita buka Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru anak-anak. Yohanes pasal 15. Ayo anak-anak buka. Anak-anak yang masih kecil belum bisa, boleh papa mamanya bantu ya. Oke. Mana? Udah bisa? Oke, udah ya. Lause bacakan sekali melalui Alkitab ini. Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Anak-anak, ayat hafalan hari ini mengajarkan kita saling mengasihi, memperhatikan tidak hanya teman-teman, papa mama, tetapi mbak juga, pak supir juga, atau pekerja yang suka bersih-bersih rumah juga termasuk itu ya. Nana, yuk kita sekali lagi ikut Lause, kita coba menghafal. Anak-anak ini hafalannya gampang, tidak susah. Tapi ingat, Lause mau katakan satu hal, tidak hanya cukup menghafal, harus dilakukan ya anak-anak ya. Oke, yuk semuanya boleh, yuk. Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi anak-anak, ayo semuanya sekali lagi ya. Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Anak-anak, ini perintah Tuhan, harus kita lakukan. Kasihilah seorang akan yang lain. Mbak ngapain sih ngeganggu, kesini lagi main? Mau bersih-bersih, Jo. Ntar rumahnya berdebu. Pas lah, Mbak lagi di sini, aku lapar, ambilin snack. Mau snack apa, Jo? Snack wafer lah, apapun. Oh gitu, sebentar ya. Ini bukan? Bukan, aku maunya yang itu. Oh, tadi nggak ngomong. Mbak kirain maunya yang stroberi. Cepet Mbak, aku udah lapar. Iya, ntar Mbak jatuh loh. Ini bukan? Iya Mbak. Oke. Mbak di mana sih, lambat banget sih? Ya Jo. Kenapa, ini aku Jo? lagi nyari pulpen, Mbak sembunyiin ya? Oh, bolpen. Oke, iya. Bentar Mbak cari. Duh, kenapa berantakan begitu? Kan aku lagi nyari pulpen. Ini di kotak ini mungkin ada kali, Jo. Oh, ini ada bolpen satu, ini bukan, Jo? Iya, Mbak taruh di situ ngapain sih? Mbak kan nggak ngerti gitu, makanya Mbak kan beres-beres. Ya sudah, Mbak pergi dulu ya. Mbak ngapain sih ngenabrak aku? Orang lagi fokus main game, tahu gak? Maaf Jo, maaf Mbak nggak lihat, maaf ya. Nanti kalau HP aku jatuh gimana? Mbak yang bayar loh. Ya maaf Jo, maaf Mbak nggak sengaja. Nah, kalian sudah melihat dan menonton bagaimana sikap seorang anak terhadap Mbak di rumah. Apakah boleh memperlakukan Mbak di rumah seperti itu anak-anak? Tentu tidak boleh ya anak-anak. Hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Ada seorang yang sangat memperhatikan dan mengasihi hambanya.
hamba itu, anak-anak tahu zaman dulu hamba itu bisa disebut budak. Ya, tetapi sekarang kita sebut pelayan yang di rumah. Firman Tuhan hari ini. Nah, kita pegang lagi Alkitab ya anak-anak. Lause ambil nih di Lukas pasal 7. Sebentar. Lukas pasal 7 ayat 1. Semua yuk. Ayat 1 sampai 10. Oke, anak-anak sudah buka Alkitabnya? Oke. Ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Sebentar anak-anak, perwira itu siapa ya? Perwira itu dia punya jabatan yang tinggi, seperti komandan. Dia punya anak buah banyak. Nah, perwira ini punya hamba sedang sakit keras, hampir mati. Tapi perwira ini sangat mengasihi hambanya. Ketika perwira ini mendengar bahwa Yesus ada di kota Kapernaum, lalu menyuruh beberapa orang untuk meminta Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Anak-anak, perwira ini sangat memperhatikan dan ada usaha mau menyembuhkan hambanya. Dia tidak membiarkan hambanya begitu saja. Orang-orang suruhan itu pun segera pergi dan bertemu dengan Yesus. Mereka memohon agar Yesus menyembuhkan hamba perwira ini. Karena sebab perwira ini telah membantu pembangunan rumah ibadat mereka. Lalu Yesus pun pergi bersama orang-orang suruhan perwira ini. Ketika Yesus hampir sampai, belum sampai rumah, hampir sampai, sudah dekat. Datanglah sahabat-sahabat perwira menghampiri, menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perwira itu. Karena apa? Karena perwira merasa tidak layak, tidak pantas sampai Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tetapi perwira itu percaya loh anak-anak, hanya cukup dengan sepatah kata, maka hambanya akan sembuh. Ketika Yesus mendengar perkataan ini, menjadi heran dan berkata, dengar anak-anak ya, Lause ambil di dalam Alkitab. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Anak-anak kita melihat perwira ini percaya dan sangat beriman bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Orang-orang yang disuruh tadi kembali ke rumah perwira ini dan melihat, wah, hambanya sudah sembuh. Wah, senang sekali hati perwira ini. Tuhan Yesus sungguh berkuasa atas hidup kita anak-anak, terutama bagi orang-orang yang percaya dan mau hidup saling mengasihi seperti perwira ini. Yuk anak-anak, mulai sekarang kita juga memperlakukan Pak supir, orang-orang yang bekerja di rumah kita dengan baik. Perhatikan apakah mereka sakit, makanannya cukup, apakah dia perlu sesuatu. Anak-anak ingat ayat hafalan tadi, Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mbak Ya. lagi sibuk enggak? Lagi beres-beres sih, Jo. Aku lagi lapar, Mbak bisa tolong ambilin snack gak? Oh, boleh, tunggu sebentar ya, Jo. Snack yang waffle yang rasa susu boleh ya, Jo? Boleh kok Mbak, Oke. makasih Mbak. Iya, Jojo. Mbak bisa datang ke sini enggak? Oh iya, ada apa, Jo? Aku kemarin lagi nulis, Iya. terus aku taruh pulpen di sini. Oh iya. Mbak bisa bantu cariin enggak? Oh iya, bentar ya, Mbak cariin ya. Coba di dalam kotak ada nggak ya? Oh. Yang ini bukan, Jo? Iya Mbak, terima kasih Mbak.
Iya Jo, Jojo anak baik ya. Mbak pergi dulu ya Jo. Oke Mbak. Maaf Mbak, aku nggak sengaja ngelihat, aku lagi fokus main game. Ya nggak apa-apa Jo. Mbak sakit nggak? Enggak kok, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak. Iya. Anak-anak, kalian melihat ya tadi drama seperti tadi, anaknya apa yang dia lakukan? Itu yang harus kita lakukan juga anak-anak. Jangan lupa, kita harus percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita menjadi anak-anak yang baik, yang bisa memperhatikan, mengasihi mbak pelayan yang ada di rumah. Anak-anak, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan setiap perintah Tuhan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau letakkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Kita bisa memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan sudah kotak dan uang persembahan, lalu saja kita naikkan sebuah pujian, Tuhan ku ingin dapat memancarkan. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa memancarkan keindahan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Kami bisa Tuhan pakai untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami. Terkadang mungkin kami bingung, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Biarlah Engkau terus yang menyuarakan di dalam hati kami, mengingatkan kami untuk boleh mengambil tindakan dan membagikan kasih Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan untuk menerima dan Tuhan pakai supaya boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami, di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang Lause punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah sekolah minggu ini jangan lupa isi absensi melalui Google Form, link yang sudah di-share ke WA Group.
Terima kasih ya buat papa dan mama yang sudah membantu anak-anak kelas kecil selama ini untuk mengisi absensi. Pengumuman yang kedua, tema kita minggu depan adalah mengasihi yang terabaikan. Siapa ya yang terabaikan itu? Kalian tahu? Mau tahu? Tunggu minggu depan ya. Pengumuman yang ketiga adalah sekolah minggu kita akan mengadakan acara Parents Day nanti di tanggal 20 Juni. Nanti informasi lengkapnya akan dibagikan oleh Lause kelas masing-masing melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Nanti jangan lupa ya, kalian info kasih tahu ke papa mama, ajak papa mama untuk ikut acara Parents Day ini, oke? Pengumuman Lause sampai di sini. Lause mau ajak kalian semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan puji syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa ya, tetap setia dan rajin mengikuti ibadah dan membagikan, mempraktekkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Rajin baca Alkitab dan berdoa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.